Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya kelas 6A. Semoga hari ini kalian semua semangat dalam menghadapi pembelajaran meskipun kondisinya harus bertemu via video. Insya Allah sebelum Ibu memberikan tugas pada hari Rabu kali ini, Ibu akan memberikan video pembahasan tentang pretest yang kemarin. Kemarin kalian sudah mendapatkan pretest pelajaran matematika sebanyak 20 soal. Dari 29 anak, Ibu baru menerima sekitar 27 yang sudah melaksanakan pretestnya. Jadi ada sekitar 2-3 orang yang belum. Ibu harap hari ini semuanya bisa lengkap mengerjakan pretestnya. Dari 20 soal tersebut, Ibu akan memberikan pembahasan, hanya saja pembahasannya tidak semua Ibu bahas dalam video kali ini, karena Ibu yakin durasinya nggak cukup dan khawatirnya kuotanya juga nggak cukup ya, gitu. Jadi Ibu hanya membahas sekitar 3-4 soal saja. Mudah-mudahan sedikit membantu kalian semua untuk belajar di rumah. Yang pertama, pembahasan pretest matematikanya. Di soal yang kemarin diberikan, itu terdapat 20 soal. Di antaranya adalah soal tentang aljabar sebenarnya sih ya. Tentang penjumlahan, perkalian, pembagian yang sebenarnya sudah kalian pelajari di kelas 3, 4, 5. Hanya saja ini yang sering membingungkan adalah ketika kalian bertemu dengan soal-soal yang berhubungan dengan soal cerita. Nah, contohnya Pak Ali membeli 24 karung beras, setiap karung berisi 25 kilo. Semua beras tersebut dimasukkan ke dalam kantong ukuran kecil untuk dijual lagi. Jika tiap kantong berisi 8 kilo, maka jumlah kantong yang diperlukan adalah, nah, di sini kamu harus bisa memahami bahwa Pak Ali membeli 24 karung. Masing-masing karung itu terisi 25. Berarti berapa kilo ya beras yang sudah dibeli sama Pak Ali. Nah, karena 24 karung masing-masing berisi 25 kilo, maka cara yang pertama adalah kamu harus mengalihkan 24 karung dikali dengan 25 kilo, sehingga didapat 600 kilo. Dari 600 kilo tersebut, akan dibagi-bagi oleh Pak Ali ke dalam kantong kecil, yang masing-masing kantongnya berisi 8 kilo. Nah, berapa jumlah kantong yang diperlukan? Karena akan dibagi-bagi, maka 600 kilo tersebut harus dibagi 8 kilo ya. Sehingga didapat 600 kilo dibagi 8 kilo sama dengan 75 kantong kecil. Itu soal yang pertama. Dan mudah-mudahan kalian semua betul ya jawabannya untuk soal yang ini. Berikutnya soal yang kedua. Soal yang kedua itu tentang hampir sama, masih tentang aljabar ya. Penjumlahan, pengurangan, perkalian. Nah, ini tentang satuan ya, penjumlahan tapi menggunakan satuan ukur. Nah, soalnya Wati membeli pita warna merah sepanjang 1,5 meter, warna biru sepanjang 6 desimeter, dan warna kuning sepanjang 750 mm. Yang ditanyakan adalah berapa jumlah panjang pita yang dibeli Wati seluruhnya. Nah, kalau seperti ini kan ukurannya tidak sama semuanya. Satuannya tidak sama. Ada yang meter, desimeter, dan milimeter. Cara menyelesaikannya yang pertama adalah kamu lihat dulu jawabannya, karena ini kebetulan kan
soal pilihan ganda. Kamu lihat jawabannya, ternyata jawabannya menggunakan satuan senti. Karena menggunakan satuan senti, maka kamu rubah dulu satuan-satuan yang ada di dalam soal menjadi satuan senti. Yang pertama, 1 meter itu sama dengan 1,5 dikali 100 cm, hasilnya adalah 156 desimeter. Desi itu dirubah ke dalam senti itu turun 1 tingkat. Berarti dikali 10 ya. 6 dikali 10 sama dengan, lanjut, 750 mm ya. Ke dalam senti, milimeter adalah satuan terpendek. Nah, berarti kalau ke dalam senti, kamu harus naik satu loncatan sehingga dibagi 10 cm. Hasilnya adalah 75 cm. Kita lihat ternyata satuannya udah sama semua. Karena satuannya sudah sama semua, kamu tinggal menjumlahkan saja 150 cm ditambah 60 cm ditambah 75 cm, hasilnya adalah 285 cm. Nah, kita lihat di jawaban. Ada kan jawabannya? Gitu. Nah, pada soal yang ini, Ibu harap kalian semua juga betul dalam menjawabnya. Memang sih ada beberapa teman kalian yang belum nilai secara keseluruhan masih di bawah KKM. Tapi secara keseluruhan kalau Ibu hitung rata-ratanya hampir sekitar 70% sudah di atas rata-rata dari hasil pretest yang kemarin. Tapi Ibu harap yang masih di bawah rata-rata ya karena belum konsentrasi saja dalam mengerjakannya kemarin ya. Untuk hari ini mudah-mudahan kalian bisa lebih konsentrasi lagi. Dilanjutkan dengan soal berikutnya. Soal berikutnya masih tentang satuan. Kalau tadi itu satuannya satuan jarak, nah ini satuan berat ya. Satuan jumlah ya. Toko barang pecah belah rezeki memiliki persediaan piring sebanyak 2 gros. Mangkok sebanyak 152 buah dan gelas sebanyak 8 kodi. Total persediaan barang pecah belah di toko rezeki ada berapa lusin? Nah, di sini sudah dijelaskan berapa lusin. Berarti kamu diminta untuk merubah satuan gros, satuan kodi ke dalam lusin. Nah, di sini kalau untuk gros, satu gros itu kan 12 lusin. Jadi untuk gros kamu mungkin bisa langsung merubahnya ke dalam lusin. Tapi 152 buah itu kalau kamu langsung bagi 12 karena satu lusin itu 12, ternyata ada sisa. Nah, dan gelas ukuran kodi, satu kodi itu 22 ya, 20 buah. 20 buah pun jika dibagi 12 masih ada sisa. Sehingga Ibu berikan caranya adalah dengan kita rubah semuanya dalam satuan buah dulu. Ya. 2 gros itu sama dengan 2 kali 144 buah. Karena 1 gros itu 144, maka hasilnya 288 buah. Mangkoknya itu ada 152 buah, nggak usah dirubah karena sudah dalam satuan buah. Dan gelasnya sebanyak 8 kodi, 1 kodi itu 20 buah, tinggal kamu kalikan. 8 kali 20, hasilnya adalah 160. Nah, kemudian kamu jumlah semua. Setelah dijumlah, ternyata dapatnya hasilnya 600. Satuannya belum lusin kan? Karena satuannya belum lusin, kamu rubah ke dalam lusin. Kita tahu satu lusin itu 12 buah, sehingga 600 buah dibagi 12 buah, hasilnya adalah 50 lusin. Oke, ya. Mudah-mudahan penjelasan Ibu tidak terlalu cepat, jadi kalian bisa memahaminya. Kita lanjut ke soal yang keempat. Soal yang keempat, nah ini tentang skala. Ya.
Skala ini pernah kamu pelajari kalau nggak salah di kelas 5 ya, tentang skala. Apa sih skala? Skala itu adalah perbandingan antara jarak pada peta dengan jarak sebenarnya. Di sini dituliskan soalnya jarak dari kota A ke kota L adalah 480 km. Jarak kedua kota itu pada peta 20 cm. Yang ditanyakan adalah skala peta itu berapa gitu ya. Nah, cara menjawabnya adalah satuannya belum sama ya. Yang satu satuannya kilometer, yang satu satuannya sentimeter. Perlu kita ketahui, nah, skala adalah perbandingan antara jarak pada peta atau ibu singkat dengan JP dengan jarak sebenarnya, ibu singkat dengan JS. Nah, satuan pada skala itu biasanya menggunakan sentimeter, sehingga satuan kilometer harus kita rubah dulu menjadi satuan sentimeter. Jarak sebenarnya itu 480 km, kita rubah ke dalam senti. Masih ingat nggak gimana cara merubah ke dalam senti? Ada nyanyian ya. Kilo, hekto, deka, dan meter, desi, senti, dan mili. Nah, itu untuk supaya kamu memudahkan menghafal satuan jarak, itu bisa menggunakan cara seperti itu. Nah, ternyata antara kilometer sampai sentimeter itu turun sebanyak 5 kali atau 5 loncatan. Karena turun sebanyak 5 loncatan, sehingga setiap 1 kilometer itu nanti dikalikan dengan 100.000 sentimeter. Nah, 480 kilometer dikali 100.000 sentimeter, kita dapatkan hasil 48 juta sentimeter. Sementara jarak pada petanya satuannya sudah sentimeter, 20 cm. Nah, tinggal kita cari skalanya. Skalanya adalah jarak pada peta dibagi dengan jarak sebenarnya. 20 cm dibagi atau berbanding 48 juta. Kedua bagian sama-sama dibagi 20, maka hasilnya adalah 1:2.400.000. Nah, ini artinya setiap 1 cm pada mewakili 2.400.000 cm pada jarak sebenarnya. Nggak banyak yang bisa Ibu sampaikan karena kebetulan durasi video untuk screen ometiknya hanya sekitar 15 menit. Ibu hanya bisa memberikan 4 soal pembahasannya untuk kali ini. Semoga bisa memberikan wawasan kepada kita semua. Ya, kita sama-sama belajar, Ibu juga belajar. Jadi yang biasanya Ibu harus berhadapan tatap muka, kali ini Ibu hanya bisa memberikan penjelasannya melalui video ini. Cukup ini saja penjelasan dari Ibu. Nanti kita lanjutkan. Setelah kalian menyimak video ini, Ibu akan memberikan tugas pretest hari ke-3. Hari ini adalah hari ketiga pembelajaran kita di tahun ajaran baru. Pretestnya nanti adalah pelajaran bahasa Indonesia. Ibu cukupkan videonya. Semoga kalian anak-anak semua tetap semangat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.